Elsa sedang tidur dengan satu tangan di tempat tidur. Wajahnya yang mungil dan halus menghadap ke arahnya. Dia tidak pernah bisa melupakan warna merah itu. Itu terlalu mencolok dan terlalu familiar baginya. Detak jantungnya meningkat tak terkendali dan berdebar kencang di dadanya. Dia merasa seolah jantungnya akan melompat keluar kapan saja. Apakah kamu percaya pada hantu? Gavin tidak. Dia tidak pernah percaya pada semua hal aneh itu. Namun, pada saat ini, dia mulai bertanya-tanya apakah roh Clara telah merasuki tubuh Elsa. Dia datang dengan solusi untuk pertemuan aneh ini ketika Elsa tiba-tiba mengerutkan kening dan merengek. Hati Gavin langsung berdegup kencang karena panik. Dia menyatukan tangannya yang besar dengan erat dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Elsa akhirnya membuka matanya, tapi tatapannya telah berubah. Matanya tidak lagi terlihat cerah dan malah diliputi oleh pandangan yang suram dan hilang. Gavin bertanya, "Siapa kamu?" Gavin yakin bahwa orang di depannya bukan lagi Elsa. Elsa kemudian tiba-tiba melihat Gavin tidak jauh dari samping tempat tidurnya. "Desta." Gavin terkejut ketika dia mendengar ini, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar karena terkejut. "Desta, apakah itu benar-benar kamu?" Tepi mata Elsa memerah saat dia merobek selimutnya dengan kasar. Setelah turun dari tempat tidur, dia berlari ke depan dengan emosional dan menarik Gavin ke pelukan erat. "Syukurlah kau baik-baik saja. Saya minta maaf. Akulah yang membuatmu terlibat dalam kekacauan ini." Elsa memeluk Gavin saat dia menangis. Gavin bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Jika dia tidak melihat atau mengalaminya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayai ini. Ternyata roh memang ada setelah kematian. "Desta, aku merindukanmu." Setelah berkata demikian, Elsa mengangkat kepalanya dan mencoba mencium Gavin. Ini membuat Gavin ketakutan, dan dia mengangkat tangan untuk mendorongnya menjauh. Karena Elsa tidak mengharapkan ini, dia jatuh ke lantai. Menyadari bahwa Elsa telah jatuh, Gavin secara naluriah melangkah maju untuk membantunya berdiri. Namun, kakinya baru saja melangkah, sebelum dia berhenti lagi. Saat dia menyebutkan nama Elsa, Clara yang terkejut tiba-tiba berdiam. "Elsa, di manakah Elsa sekarang?" Sekali lagi, Gavin mendorong Elsa menjauh. Setelah itu, dia mundur 2 langkah. Memelototinya, dia berteriak dengan keras, "Jika kamu begitu mengkhawatirkannya, mengapa kamu merasuki tubuhnya?" Mata Clara memerah. Dia meliriknya dengan polos dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Tolong jangan marah. Bisakah kamu memberitahu saya kemana Elsa pergi?" "Silakan." Tatapan Gavin kosong, saat dia menjawab dengan dingin, "Aku bukan dia." Setelah mendengar ini, Clara mondar-mandir ketakutan dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. "Aku akan selalu mengenalimu." Gavin mendorongnya lagi. Namun, karena itu adalah tubuh Elsa, dia tidak lagi mendorongnya ke tanah. "Kamu sudah mati selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu bahwa yang mati dan yang hidup adalah 2 dunia yang terpisah. Tinggalkan tempat ini sekarang, dan kembalilah ke duniamu." Namun, Clara bertindak seolah-olah dia tidak mengerti saat dia melemparkan dirinya ke arah Gavin lagi. Untungnya Gavin cepat menghindar, atau dia akan berakhir di pelukannya lagi. Clara tampak sedih saat melihat Gavin menghindarinya. "Apakah kamu tidak menginginkanku juga?" Gavin kaget setelah dia mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar saat dia meraung dengan dingin. "Sudah kubilang aku bukan dia." "Kamu adalah dia, aku putranya." Clara hendak menerkamnya lagi tapi berhenti saat mendengar itu. Dia menatap wajah Gavin sebentar sebelum dia menundukkan kepalanya untuk menangis. "Kamu adalah dia." Kekesalan menyelimuti hati Gavin. Dia benar-benar berharap bahwa dia adalah seorang pengusir setan sekarang sehingga dia bisa mengusir Clara.
Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku agar aku bisa melakukannya untukmu. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Gavin, apakah Elsa masih tidur? Kenapa kamu belum turun? Sebelum dia bisa memanggilnya, Gavin segera bergegas ke depan untuk menutup mulutnya. Gavin, kenapa kamu tidak menjawab? Gavin takut Paman Reza akan ketakutan jika dia mendengar Clara memanggilnya Desta. Tepat pada waktunya, dia mengangkat telapak tangannya untuk menjatuhkan Clara dengan membidik lehernya. Namun, dia tidak berharap trik ini untuk tidak berhasil padanya. Gavin benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengerutkan alisnya dengan marah saat dia menjadi semakin cemas. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Gavin, aku masuk sekarang? Tidak. Gavin baru saja mengucapkan kata itu ketika Paman Reza membuka pintu dengan kasar. Setelah itu, Clara berteriak ketakutan. Hal berikutnya yang dia tahu, tubuh Elsa mulai menyelam ke tanah tanpa nyawa. Melihat ini, Gavin segera mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Paman Reza masuk ke kamar dengan cemas, hanya untuk melihat postur Gavin dan Elsa. Tidak berani melirik lagi, dia dengan cepat berbalik. Setelah itu, dia mulai memberitahu mereka, Gavin, ada apa denganmu dan Elsa? Kalian selalu terkurung di kamar dan bahkan tidak mau menanggapi panggilanku. Aku pikir sesuatu telah terjadi pada kalian berdua. Gavin sudah bingung melihat Elsa tersingkir, jadi kata-kata Paman Reza tidak didengar. Secara naluriah, Gavin bergumam, Paman turun dulu, aku nyusul saja. Baiklah, jangan terlalu mesra, kalian berdua. Makanannya sudah dingin. Setelah mengatakan itu, Paman Reza pergi. Dia tidak lupa menutup pintu saat keluar juga. Gavin memandang Elsa, yang pingsan, dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia mulai curiga apakah pemandangan mengejutkan yang dia saksikan itu benar atau tidak. Kerutannya semakin dalam saat dia membawa Elsa ke samping tempat tidur. Kemudian, dia mulai memanggil namanya, Elsa. Namun, Sa tidak bereaksi. Dia berbaring diam seolah-olah dia adalah putri tidur. Ini membuat Gavin panik. Elsa selalu memiliki tubuh yang lemah. Lebih buruk lagi, Clara bahkan merasuki tubuhnya begitu lama. Sampai sekarang, dia tidak yakin apakah wanita itu masih melekat di tubuh Elsa atau tidak. Memikirkan hal ini, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Rachel. Apa perintahmu, kakak? Suara Rachel naik dari ujung telepon. Gavin berkata, temukan aku seseorang yang bisa berkomunikasi dengan orang mati sekarang. Yang dapat diandalkan. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang ini. Setelah mendengar ini, Rachel terdiam. Dia bertanya-tanya apakah telinganya mengecewakannya. Kamu ingin aku mencari orang indigo? Aku ingin seseorang yang benar-benar bisa berbicara dengan orang mati. Bukan penipu yang membingungkan hantu. Gavin bukanlah seseorang yang percaya pada semua hal ini. Dan dia tidak pernah berbicara dengan penipu atau pengusir setan seumur hidupnya. Kenapa dia tiba-tiba meminta Rachel untuk mencarinya? Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Rachel melebarkan matanya karena terkejut. Ini peringatan kematian paman besar hari ini, kakak. Apakah dia kembali menghantuimu? Gavin berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika saya menyuruhmu melakukan sesuatu, cepat dan selesaikan. Baiklah, saya mendapatkannya. Setelah menutup telepon, Gavin melihat betapa nyenyaknya tidur Elsa dengan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak pingsan meskipun dia membidik lehernya. Namun, hal sebaliknya terjadi saat Paman Reza membuka pintu dan masuk. Selain itu, Clara tampaknya telah menjerit ketakutan. Apakah Paman Reza mengenakan sesuatu yang dia takuti? Otaknya dipenuhi dengan terlalu banyak pertanyaan dan misteri pada saat itu.
Sudah 12 tahun sejak kecelakaan mobil itu. Mengapa Clara muncul setelah sekian lama? Tepat saat dia berada di tengah pikirannya, suara Paman Reza terdengar dari ujung pintu. "Gavin, ada apa denganmu dan Elsa? Kenapa kamu masih di kamar lama sekali?" Paman Reza benar-benar terdiam. Mengapa begitu sulit untuk membuat mereka makan? Gavin langsung sadar kembali. Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Gavin berkata, "Elsa sedang tidak ingin makan, Paman Reza." Paman Reza tidak menyukai apa yang didengarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sakit. Tidak baik untuk tubuhnya jika dia meminum pil tanpa makan. Dia benar-benar tidak mau makan. Bawa saja makanannya, lihatlah kalian berdua. Yah, setidaknya kamu harus makan kan? Kamu cukup sibuk hari ini. Aku juga tidak mau makan. Bagaimana dia bisa memiliki nafsu makan untuk makan sekarang? Itu tidak akan berhasil kan? Kerutan di wajah tua Paman Reza semakin dalam. Halo penonton setia Okebis Cerpen, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah di sini Mimin mau tanya nih, kalian pada suka nggak sama cerita dendam anak tiri? Jika cerpen ini kurang ada peminatnya, nanti Mimin ganti cerita yang lebih seru lagi. Tapi kalau novel ini banyak peminatnya, Mimin akan lanjutkan sampai ceritanya tamat. Jadi kalian komen di bawah ya biar Mimin tahu. Oke segitu aja dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.